Son. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang potensi pasar umat muslim. Sebelumnya, perkenalkan saya Ratna Putamala Dewi, NIM 2027, dan rekan saya Tisha Oktamalita, NIM 2050. Selanjutnya akan dimulai presentasinya oleh Tisha. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gambaran penduduk Muslim dunia. Populasi penduduk Muslim dunia 20 tahun ke depan diperkirakan akan mengalami peningkatan mulai dari 1,6 miliar jiwa di tahun 2010 hingga mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030. Penduduk Muslim ini diperkirakan mengalami pertumbuhan 2 kali lipat dibandingkan populasi non-Muslim 2 dekade berikutnya, yaitu dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 1,5% untuk Muslim dan 0,7% untuk non-Muslim. Lalu, apabila kecenderungan ini terus berlanjut, maka umat Islam akan membentuk 26,4% dari total penduduk dunia, yaitu diproyeksikan 8,3 miliar di tahun 2030. Next. Populasi penduduk Muslim global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada populasi non-Muslim berdasarkan paparan data dari The Platform on Religion of Public Life tahun 2012. Dalam laporan analisis ini, distribusi penduduk Muslim dunia dapat dikemukakan. Penduduk Muslim terkonsentrasi di kawasan Asia Pasifik sejumlah 62%. Penduduk Muslim juga banyak yang tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara sebanyak 20% dan Sub-Sahara Afrika 16%. Sisa dari populasi Muslim dunia adalah di Eropa 3%. Kurang dari 1%, dan Amerika Latin juga Karibia juga kurang dari 1%. Sebagaimana pada tabel berikut ini, di Asia Pasifik, presentasi populasi Muslim yaitu sebanyak 24,3%, di Timur Tengah Afrika Utara sebanyak 93%, di Sub-Sahara Afrika sebanyak 30,2%, di Eropa sebanyak 5,9%, di Amerika Utara sebanyak 1%, Amerika Latin Karibia sebanyak 0,1%. Sehingga totalnya mencapai 23,2%. Next. Sementara jumlah penduduk Muslim dunia yang jumlahnya mencapai 1,5 miliar jiwa terdistribusi pada beberapa negara. Di tabel berikut ini. Dari 10 data negara tersebut, jumlah yang paling besar yaitu jumlah yang paling terbanyak yaitu di Indonesia sebesar 13,1%, diikuti oleh India 11,11%,
Pakistan 10,5%, Bangladesh 8,4%, Nigeria 4,8%, Mesir 4,8%, Iran 4,6%, Turki 4,5%, Algeria 2,2%, Maroko 2%, sehingga subtotal 10 negaranya yaitu mencapai 65,8%. Next. Sementara populasi muslim global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada populasi non-muslim. Populasi muslim tetap diperkirakan akan tumbuh pada kecepatan yang lebih lambat dalam 2 dekade mendatang dibandingkan pada 2 dekade sebelumnya, yaitu dari tahun 1990 hingga 2010. Berdasarkan laporan oleh The Forum on Religion and Public Life, berusaha memberikan data yang up to date perkiraan jumlah muslim di seluruh dunia pada tahun 2010. Berikut tabel estimasi angka pertumbuhan penduduk muslim hingga tahun 2030. Yang pertama yaitu di Asia Pasifik, estimasi presentasi populasi penduduk muslim global pada tahun 2010 sebanyak 62,1%, sedangkan pada tahun 2030 sebanyak 59,2%. Di Timur Tengah, Afrika Utara, pada tahun 2010 estimasi presentasi populasi penduduk muslim global mencapai 19,9% dan pada tahun 2030 mencapai 20,1%. Di Sub-Sahara Afrika pada tahun 2010 mencapai 15%, sedangkan pada tahun 2030 mencapai 17,6%. Di Eropa pada tahun 2010 mencapai 2,7%, pada tahun 2030 juga sama mencapai 2,7%. Sedangkan di Amerika 5%, dan pada tahun 2030 mencapai 0,5%. Next. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan penduduk muslim daripada non-muslim sendiri adalah yang pertama, adanya populasi penduduk muslim memiliki tingkat kesuburan yang tinggi daripada tingkat populasi penduduk non-muslim. Yang kedua, populasi muslim banyak yang segera memasuki tahun-tahun reproduksi awal, yaitu usia 15 sampai 29 tahun. Dan yang ketiga, meningkatnya kesehatan di negara mayoritas muslim. Dengan meningkatnya kesehatan, maka tingkat angka harapan hidup di negara tersebut juga akan lebih baik dan kematian juga tidak terlalu banyak. Yang keempat yaitu kualitas pendidikan yang meningkat dan keuletan umat muslim dalam melakukan migrasi demi membuka harapan baru dalam berbisnis. Selanjutnya, gambaran potensi pasar di Indonesia. Dari sumber yang kami dapat mengenai gambaran potensi pasar di Indonesia, kami telah menyimpulkan yaitu munculnya sistem ekonomi Islam di Indonesia menjadikan peluang besar bagi instrumen perekonomian yang berprinsip syariah, yaitu dengan munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank, juga kemunculan sistem pemasaran syariah. Karena di Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya yang beragama Islam merupakan potensi peluang bisnis yang sangat besar. Sehingga lembaga bank dan non-bank yang berprinsip syariah di Indonesia akan mengalami peningkatan perekonomian karena di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam.
Next. Dengan didukung pertumbuhan kinerja ekonomi nasional yang membaik pada tahun 2012, diperkirakan pertumbuhannya dapat dipertahankan pada kisaran 6,3% hingga 6,5%. Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik 2012, produk domestik bruto per kapita, produk nasional bruto per kapita, dan pendapatan nasional per kapita pada tahun 2000 sampai 2012 terus mengalami peningkatan. Dengan begitu menjadikan peluang misalnya iklim bisnis, transaksi pemasaran, dan wirausaha di berbagai sektor. Dengan itu, terus meningkatnya pendapatan per kapita, maka daya beli masyarakat akan semakin kuat dan praktik pemasaran syariah akan tumbuh subur seiring dengan membaiknya iklim investasi dan bisnis. Next. Semakin banyaknya sektor perekonomian yang mengalami perkembangan itu, maka industri perbankan syariah nasional juga mengalami perkembangan. Di Indonesia, perbankan syariah memiliki prestasi yang luar biasa, yaitu memiliki kinerja keuangan yang tertinggi di dunia. Tingkat profitabilitas juga merupakan yang terbaik di dunia dari rasio laba terhadap aset. Karena di Indonesia sendiri penduduknya mayoritas Muslim sehingga hal itu bisa saja terjadi daripada di negara-negara lain. Next. Selanjutnya ada beberapa alasan yang menyebabkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru 3% dari total aset perbankan nasional. Sebenarnya ini hanya ada dua alasan. Yang pertama, adanya pasar rasional dan adanya pasar emosional. Adanya pasar rasional itu sendiri yaitu pasar yang hanya berorientasi pada keuntungan finansial hanya memperdulikan caranya apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Sedangkan yang kedua, pasar emosional, yaitu pasar yang hanya terhegemoni dengan sistemnya saja tanpa melihat apakah aspek lain yang mendukungnya. Dan yang ketiga yaitu ini merupakan pasar yang ketiga dan keempat merupakan pasar yang baik ya. Pengertian dari pasar spiritual sendiri yaitu pasar yang melihat dari segi finansial dan aspek lain yang dapat melalui syariah secara benar melalui pemahaman yang ada. Pelaku pada pasar ini mengetahui dengan jelas hukum dan juga manfaat dari bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan sekarang pasti akan salah. Yang keempat, adanya tuntutan mode fashion yang sesuai syariat Islam. Dengan adanya aspek mode terkait dengan semakin dibutuhkan mode fashion yang sesuai dengan syariat Islam, maka industri kreatif pun dituntut untuk selalu adaptif terhadap keinginan konsumen. Ini adalah pasar yang dinamis dengan memiliki permintaan sangat besar, terutama dalam menyambut hari-hari besar Islam. Next. Pertumbuhan penduduk Muslim dan konsekuensi ekonomi. Dalam dekade terakhir ini, masyarakat Muslim mengalami aktivitas yang sangat pesat, khususnya di bidang bisnis dengan berkecimpungnya berbagai faktor produktif antara lain sebagai pelaku aktif di bidang investasi atau investor dan penguasaan perusahaan manufaktur, bankir dan trader, termasuk serta menjadi partner bisnis dalam sistem perekonomian global.
Penduduk muslim sekaligus yang berprofesi sebagai pengusaha juga mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Konsekuensi dari pertumbuhan ini maka kedepannya akan menciptakan peluang bagi munculnya potensi-potensi bisnis baru, sehingga bisnis ekonomi berbasis syariah semakin meningkat. Karena globalisasi memaksa negara-negara muslim untuk terus adaptif terhadap perubahan zaman, maka banyak pula penduduk muslim baik yang laki-laki maupun perempuan memiliki kemandirian ekonomi dengan dibuktikannya pendapatan per kapita penduduk muslim di berbagai negara seperti yang tergambar dalam grafik tersebut. Yaitu pada negara Qatar adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita paling tinggi, yaitu 179 dolar atau US dollar. Dan yang paling rendah yaitu pada negara Bangladesh sebesar 1.700 US dollar. Dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita penduduk muslim dunia, sebagaimana grafik tersebut, maka dapat diketahui kemampuan daya beli penduduk muslim dunia. Konsekuensi dari meningkatnya pendapatan maka juga akan berkembang pula peta bisnis dunia, investasi, dan strategi pengembangan serta pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah dapat dilihat ya tentang data tentang negara-negara dengan penduduk muslim terbesar dunia dan daya beli yang dimiliki oleh penduduknya. Yaitu populasi penduduk muslim terbesar ada negara Indonesia dengan persentase muslim terbesarnya dari total penduduk itu negara Bahrain. Daya beli tertinggi penduduk muslim yaitu Saudi Arabia. Yang paling rendah dari 15 negara tersebut adalah negara Irak. Populasi penduduk muslim terbesar yaitu negara Irak. Lalu persentase muslim terbesar dari total penduduk yang menempati posisi 15 yaitu negara Mesir. Dan daya beli tertinggi penduduk muslim yaitu negara Belanda ada pada urutan 15. Lalu apa yang diinginkan turis muslim saat berwisata? Yaitu yang telah kami dapat datanya, yang pertama itu adalah halal food dengan persentase 67%, lalu disusul dengan overall price dengan persentase 53%, Muslim friendly experience 49%, relaxation 46%, hotel atau resort stay experience 37%, choice of destination 36%, adventure 35%, dining or food experience 31%, air and hotel deal 28%, air travel experience 21%, dan yang terakhir all other response 12%. Berikut adalah daftar negara Islam terkaya di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Yaitu yang pertama adalah negara Qatar. Negara Qatar itu adalah negara yang terkaya dengan income per kapita sebesar 58.919 dolar dengan potensi sumber daya terbesar adalah minyak dan pariwisata. Lalu disusul negara Kuwait, income per kapitanya 54.654 dolar dengan potensi sumber daya terbesar adalah minyak. Lalu disusul dengan Brunei Darussalam, income per kapita 50.506 dolar dengan potensi sumber daya adalah minyak, dan seterusnya. Kemudian populasi penduduk muslim dan peta strategi pemasaran dunia. Menurut Al-Farhan tahun 2010, industri halal dalam konteks pemasaran Islam meliputi beberapa kategori, yaitu makanan atau food yang saat ini didominasi oleh perusahaan multinasional dan non-muslim.
yaitu seperti McDonald, KFC, dan lain-lain. Peta strategi pemasaran dunia terkait dengan semakin diperhitungkannya populasi penduduk muslim, maka food, fun, and fashion merupakan driver bagi penggerak sisi emosional dan laju perekonomian yang semakin diperhitungkan, tentunya tetap berpegang teguh pada prinsip baik. Selanjutnya, dalam memastikan kehalalan sebuah produk dan jasa, maka ada sertifikasi dan standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait yang mengeluarkan fatwa. Di berbagai negara memiliki sertifikasi dan standarisasi yang berbeda-beda. Seperti yang ada di Indonesia, yaitu ada BPOM. Lalu sertifikasi halal itu untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen akan sebuah produk atau jasa yang sesuai dengan syariat. Jadi konsumen tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi produk tersebut karena sudah ada sertifikasi dan standarisasi kehalalan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.